kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penderitaan Kristus, untuk kematian Kristus, bahkan yang hari ini kami ingat rayakan untuk kebangkitan Kristus, yang juga untuk membangkitkan kami dari segala dosa-dosa kami, untuk mengubah kami dari kehidupan kami yang lama. Terlebih Tuhan, untuk menjadi pegangan, untuk menjadi kekuatan bagi kami ketika setiap hari kami berusaha untuk hidup menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami mohon Roh Kudus Tuhan berkuasa dalam hati dan seluruh kehidupan kami, baik kami yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan, agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi benih yang tumbuh, berakar kuat dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa kami di surga. Amin. Tapi kalau belum bisa, hadiahnya minggu depan, kan ada Paskah kedua, ya. Nah, kuisnya ini Bapak Ibu, saya ingin bertanya, siapakah nama orang anak muda yang waktu Paulus berkhotbah? Jadi Paulus itu berkhotbah lama sekali, ke Amin. Dan anak muda itu kebetulan duduk di lantai 3 dalam rumah ibadah itu. Nah, karena Paulus berkhotbah terlalu lama, anak muda itu tertidur saat mendengarkan khotbah. Nah, ketika anak muda itu tertidur saat mendengarkan khotbah, Bapak Ibu, dia jatuh dari lantai 3. Tertidur saat mendengarkan khotbah, jatuh dari lantai 3, dan apa yang terjadi jatuh dari lantai 3? Apa Bapak Ibu? Mati. Jadi ada orang yang mendengarkan khotbah sampai mati. Lalu ini yang terjadi. Ketika orang itu Paulus berkhotbah terlalu lama, lalu pemuda yang duduk di lantai 3 itu jatuh dan mati, Paulus datang dan dengan kuasa Tuhan membangkitkan anak muda itu. Lalu apa yang terjadi kepada jemaat? Jemaat semua bersuka cita. Bersuka cita melihat orang yang mati dan bangkit, itu jadi hiburan. Siapa anak muda itu? Ada yang bisa menjawab siapa? Angkat tangan. Wah, saya utang ya minggu depan hadiahnya. Yang di luar ada yang bisa menjawab? Semoga cuma satu. Biar gak banyak. Saya ketika mendengar cerita ini saya lucu. Karena apa? Kelucuan yang pertama, orang ketiduran saat khotbah jatuh sampai mati. Kelucuan yang kedua, itu menjadi penghiburan buat jemaat. Jadi jemaat senang lihat orang mati. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-12 dikatakan orang yang ada di rumah ibadah itu menjadi terhibur melihat kejadian itu. Jadi memang kadang-kadang melihat orang menderita itu menyenangkan gitu. Orang mati bodoh ketika mendengarkan jatuh dari atas dan meninggal seperti itu kadang-kadang menjadi penghiburan. Nah, anak muda itu namanya Eutikus. Hadiahnya minggu depan. Terima kasih banyak Mas Alex ya. Jawabannya Eutikus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam perenungan kita. Kita berjubah putih. Karena putih ini simbol dari Paskah. Dan setiap hari Minggu GKSPS merayakan Paskah mingguan. Artinya setiap hari Minggu kita itu merayakan kebangkitan. Setiap hari Minggu kita merayakan kita dicipta secara baru. Kenapa harus ada kematian? Karena dulu kita diciptakan dengan sungguh amat baik, kita jatuh di dalam dosa, lalu Kristus mati dan kita menjadi ciptaan yang baru. Berarti jemaat GKSPS setiap hari Minggu dia menghayati bahwa hari Minggu ini saya ciptaan yang baru. Hari Minggu ini Kristus bangkit untuk saya, dan hari Minggu ini saya adalah ciptaan yang baru. Selesai. Nah, karena itu saya pikir kita sudah clear. Masih ada yang masih ragu Kristus sudah bangkit, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang di sebelah
Tahanan gereja masih ada yang ragu kalau Kristus sudah bangkit? Enggak ya? Yang di depan? Yang di depan Pak? Enggak ya? Biar. Oke. Kalau India begini tuh ya Pak. Ya, jadi kita sudah yakin bahwa Kristus itu sudah bangkit. Clear. Sekarang untuk kita. Ini menarik sekali. Kalau Bapak Ibu mari kita lihat di ayatnya yang berapa ini? Ketika Rasul Paulus itu dipanggil oleh Tuhan, orang yang paling akhir yang Tuhan tampakkan diri. Jadi Tuhan itu menampakkan diri yang kepada perempuan, kepada para rasul, kepada Petrus, bahkan kepada 500 orang. Dan Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus itu adalah orang terakhir yang Tuhan tampakkan diri. Dan Paulus mengatakan di ayat yang ke-8 ini bagus. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, itu sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bisa tanya sama ibu-ibu, ternyata KWJ di sini. Anak yang lahir sebelum waktunya itu anak apa? Anak prematur. Saya WA di kita di sini nih ada dokter di dalam bidang apa kebidanan ya, kesehatan. Bu Tuti, Bu, tolong bantu saya mau belajar tentang ini. Kenapa orang bisa ada Bu Moko juga ya, bidan. Kenapa anak bisa lahirkan sesar? Paling umum aja, lahir prematur itu paling umum saja itu kenapa? Biasanya kasus yang paling umum penyebabnya stres. Ada virus juga katanya Bu ya. Pokoknya ada yang lain lah, ada sesuatu yang ada kelainan gitu dalam tanda kutip. Jadi anak itu lahir dengan tidak normal. Dia lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menggambarkan dirinya sebagai bayi yang lahir, sebagai orang yang lahir sebelum waktunya. Paulus itu prematur. Dia mencitrakan dirinya sebagai panggilan yang prematur. Saya ingat waktu kita sarasehan di sini, Pak Emeritus Pendeta Eko mengingatkan kepada kita bahwa Paulus itu adalah salah satu orang yang Tuhan panggil itu secara paksa. Aku belum siap tapi dipanggil. Jadi Paulus itu salah satu orang yang panggilannya terpaksa. Setelah saya pikir-pikir Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu penatua dan dia kan juga boleh coba pikir-pikir. Ketika ditaruh gitu ya, ketika dipanggil untuk menjadi anggota majelis, apakah sudah benar-benar siap? Atau ada kadang-kadang kita juga, ayolah nanti kan kita sama-sama gitu ya, dipaksa-paksa kayak gitu. Saya sendiri pun begitu. Dalam berproses untuk menjadi pendeta, setiap hari itu rasanya tidak siap begitu. Dan saya lulus 2017 dan saya masih melanglang buana. Karena apa? Ada rasanya belum siap. Tuhan yang memberitahu, saya ini berdosa, saya nggak mampu. Saya banyak sekali kelemahan. Untuk khotbah begini saja, Bu Kristin yang tahu ya, 1 minggu tuh kayaknya nggak cukup, udah lama. Kalau dibaca terus nggak bisa habis itu. Saya juga begitu kok. Jadi agaknya apa yang Paulus tampakkan kepada kita hari ini itu sebenarnya seperti sebuah cermin. Kita sedang melihat diri kita sendiri. Paulus jelaskan. Paulus pakai bahasa yang agak keras, dia bilang di ayat yang 36, hai kamu orang bodoh. Memang seperti itulah, kamu harus dikubur. Sesuatu yang bangkit, sesuatu yang baru itu memang harus dimatikan. Maka setelah dikubur ini adalah ada sesuatu yang terjadi. Setiap biji tanaman itu kan ada cangkang yang keras. Ketika dikubur, dia akan mengalami apa seperti pembusukan atau bagaimana, nanti cangkangnya itu akan pecah. Lalu dari cangkang yang pecah itu akan keluar tunas, akan mencari matahari dan seperti itu tentang kebangkitan. Karena orang bingung, orang bertanya kebangkitan itu seperti apa. Orang itu melihat, orang itu berkata di dalam Korintus, di Matius Korintus mengatakan, kan yang bangkit ini jiwa. Jadi kita senang-senanglah hari ini. Kita makan, kita minum, kita bersenang-senang. Kalau kita mundur ke belakang, kita lihat konteks pergumulan yang ada di Korintus. Ada anak yang nikah dengan ibu tirinya, ada yang masih bergumul dengan berhala,
ada yang masih bingung mengasihi itu kepada semua orang atau kepada bestinya sendiri. Mereka masih bergumul dengan keadaan-keadaan itu. Ada yang merusak dirinya dengan segala macam penyembahan berhala. Karena mereka bilang, kan tubuh kita kan nanti membusuk. Ngapain dijaga tubuh ini? Ya pakailah puas-puas. Yang bangkit kan hanya jiwa. Nah itu permasalahannya. Maka Paulus merespon dengan menulis surat yang kita baca. Dan Paulus mengatakan, lihat, bahkan sesuatu yang bangkit itu, dia berasal dari, kalau biji tomat tadi itu kan berasal dari pot tomat. Jadi kebangkitan itu kan bukan sesuatu yang ada unsur baru yang dari mana datang kemudian bangkitkan tidak. Tetapi itu memang benar-benar dari diri kita sendiri yang dibangkitkan. Nah Bapak Ibu, ini Paulus sudah menunjukkan hal ini. Kita ingat, Paulus pada mulanya dia itu adalah seorang yang berusaha untuk membunuh orang-orang yang berjalan di jalan itu. Makanya benar ya kalau Gus Dur bilang nggak usah membela Tuhan. Kadang-kadang malah salah. Tuhan itu tidak perlu dibela kata Gus Dur. Nah itu yang Paulus lakukan, dia bela Tuhan. Kenapa dia bela Tuhan? Ajaran monoteisme yang dia tahu dari Bapak Abraham, Tuhan itu hanya Yahweh satu. Mana bisa ada anaknya Maria dan Yusuf yang mengaku sebagai Tuhan lagi? Karena itu orang-orang yang sesat itu harus dibunuh, jangan sesat. Shema Israel, dengarlah Israel, Allah itu Esa. Itu yang sedang diperjuangkan oleh Paulus. Saya mencari buku tafsir, tidak ada yang menafsir itu Bapak Ibu. Ini hasil perenungan saya sendiri. Lalu saya melihat, ternyata Bapak Ibu, ketika Tuhan membuat kita menjadi lahir baru itu bukan sesuatu yang dibawa dari luar lalu diisi dalam diri kita, ternyata tidak. Ternyata Tuhan menemukan ada sesuatu yang sudah ada, yang baik, yang ada pada diri kita. Kan memang dalam Kejadian pertama disebutkan bahwa engkau manusia diciptakan sungguh amat baik. Nah yang sungguh amat baik itu ada juga dalam dirinya Paulus. Jadi perjalanan Paulus dengan tekun di dalam membunuh orang-orang Kristen itu untuk membela Tuhan. Dan Tuhan datang memberikan Paulus satu kebenaran yang lebih mutlak, yang lebih tinggi. Gitu ya. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, Paulus berubah. Itu yang menjadi tema inti perenungan kita pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan bangkit dan menang bersama Kristus? Kita sudah tahu kalau Kristus bangkit dan kalau kita percaya di ayat yang ke-11 tadi, kalau kita percaya maka kita akan selamat. Ayat 1 dan ayat 11 itu nyambung. Kalau kita percaya maka kita akan selamat. Kalau kita tidak percaya maka akan sia-sia kepercayaan kita menjadi Kristen. Nah Paulus, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, Paulus percaya. Nah yang menjadi penting ini Bapak Ibu, ketika Paulus percaya ada perubahan nyata dalam dirinya. Yang tadinya Paulus menjadi orang yang membunuh orang Kristen, yang menghambat pemberitaan Injil, dia berubah menjadi orang yang memberitakan Injil. Dan itu risiko yang besar. Kalau di dalam ilmu teologi kami menggambarkan Paulus itu seperti sebuah pohon, di sebelah sini hijau, di sebelah sini kering. Karena apa? Ketika Paulus memilih untuk percaya kepada Kristus, bagi orang Kristen Paulus itu berbuah, Paulus hebat, Paulus berubah. Tapi bagi orang Yahudi Paulus itu pengkhianat. Itu risiko yang Paulus terima. Dan Paulus berubah secara luar biasa. Karena itu Bapak Ibu kita diajak di dalam minggu Paskah ini, bangkit dan menang itu berarti membuka diri kita untuk disentuh oleh Tuhan. Untuk berubah dan secara radikal sekali. Dari yang membunuh, yang menghambat, malah dia yang akhirnya memberitakan Injil. Dan resikonya bagi orang Yahudi dia pengkhianat. Itu perubahan yang radikal. Jadi sebenarnya kebangkitan ini itu mau mengajak kita, membuat kita lebih bersemangat, membuat kita percaya Kristus sudah bangkit untuk kita berubah. Dan bukan hanya hari ini saja. GKSBS merayakan Paskah itu setiap minggu. Kenapa setiap minggu? Karena setiap hari kita bergumul. Sama dengan Bapak Ibu, setiap hari kita bergumul untuk menjadi lebih baik. Dan setiap hari minggu kita diteguhkan. Bapak Ibu ini pesan Paskah untuk kita pada Paskah kali ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita mencoba menghayati bagaimana Paulus melihat Kristus yang bangkit itu dengan melihat apa yang baik. Saya ingin Bapak Ibu sekarang menutup mata Bapak Ibu.
saya dan Bapak Ibu, jangan biarkan hari-hari Paskah hanya untuk sekedar perayaan. Biarlah setiap hari-hari Paskah yang kita ingat rayakan itu menjadi kesempatan terbaik daripada Tuhan untuk menyentuh bagian yang terbaik pada diri kita, supaya berubah, supaya firman dan kebangkitan yang tidak pernah menjadi sia-sia, hanya menjadi sesuatu yang didengarkan dan tidak pernah menyentuh bagian terkecil di dalam kehidupan kita. Karena itu setiap hari coba kita pujikan, kita ingat apa yang terbaik dari dalam diri kita, dan kita ucapkan Dia jamah segenap hidup dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan saya tahu persis saya telah menjadi baru. Amin buat firman Tuhan. Saya teduh untuk Tuhan. Dia yang bangkit dan hadir telah menggenapi janjinya kepada kita. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Allah yang esa dan setia membimbingmu dengan rohnya yang kudus. Kidung Jemaat 340, Hai bangkit bagi Yesus. Kini terimalah berkat kehidupan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Cuma silakan duduk, satu dulu untuk kita semua. Oke, bagaimana Mbak Lomi hari ini? Rangkaian dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah? Luar biasa, dekorasinya maksimal. Maksimal ya? Pakai ini, Mm. rempah-rempah bagus. Kemarin ada yang bilang ke saya, sudah 43 tahun ibadah di gereja, baru kemarin merasakan nyes waktu Kamis Putih. 43 tahun baru kemarin merasakan. Basuhan. Iya, Tuhan Yesus ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Iya.